Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak hebat yang soleh dan solehah. Bertemu lagi bersama Ibu Aida. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan yaitu tema 8 subtema 2 tentang menjaga keselamatan di rumah. Nah, yang akan Ibu bahas adalah tentang penggunaan huruf kapital pada identitas diri, nama anggota keluarga, kemudian kita juga akan belajar tanda titik pada waktu, kemudian tanda titik dalam kalimat, dan juga kita akan belajar kalimat tanya sayang. Nah, sebelumnya siapkan terlebih dahulu buku pena, kemudian alat tulisnya, dan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, silahkan kalian buka buku pena 2D halaman 119. Di sini nggak ada halamannya sayang ya, tapi ini halaman 119. Kita buka di sini ada tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Kemudian kita akan bahas subtema 2. Karena pada pembelajaran sebelumnya Bu Yanti sudah menjelaskan subtema 1, yaitu tentang penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya dalam percakapan. Nah, di sini subtema 2 yaitu tentang menjaga keselamatan di rumah. Ya sayang ya. Yuk, kita baca sayang sama-sama. Di sini ada pendamping pembelajaran 1. Nah, lihat di sini muatan bahasa Indonesia. Pendalaman materinya kita lihat penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan huruf kapital. Nah, ini ya, huruf kapital ini. Huruf kapital itu ingat ya, huruf besar ya sayang ya, pada identitas diri. Identitas diri itu adalah data diri kita. Nah, apa aja sih identitas diri? Nih, kita baca sama-sama. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama kita maksudnya, nama sekolah kita, nama tempat lahir, ini berarti tempatnya ya. Tempatnya misalnya ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ya pokoknya banyak, beda-beda pasti tempatnya. Kemudian ada nama bulan, saya bulan apa lahirnya, dan nama alamat rumah, ini alamat rumahnya. Ya sayang ya. Oke, di sini kita baca lagi. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Nah, Fitri adalah salah satu siswi SD Erlangga. Fitri mempunyai kartu pelajar. Perhatikan kartu pelajar milik Fitri. Lihat di sini sayang. Nah, lihat besarkan di sini. Kartu pelajar. Ini kartu pelajar SD Erlangga. Nah, ini NISN-nya ada ya. Nanti insya Allah kamu juga akan punya seperti ini ya sayang ya. Kemudian nama, di sini ada Fitri Ananda. Ibu, ini ada huruf yang dicetak tebal. Terlihat nggak nak? Oke, lihat ya. Di sini terlihat. Nah, ini terlihat huruf F, kemudian huruf A. Ya, ini adalah huruf kapital. Ya, misalnya seperti nama awalnya pakai huruf kapital, kemudian kata selanjutnya huruf kapital juga ya sayang ya. Nah, tempatnya Jakarta, J-nya huruf kapital ya. Kemudian tanggal lahir tanggal 2 bulan Mei, bulannya dengan huruf kapital juga. Kemudian alamatnya Jalan Mawar. Nah, jalannya huruf kapital karena di awal, kemudian Mawarnya ini nama alamatnya huruf kapital juga, nomornya juga huruf kapital 7 Jakarta ya. Sampai sini paham ya sayang ya. Jadi untuk membuat kartu identitas diri itu ingat yang harus pakai huruf kapital, ada nama, terus kemudian tempat lahir, kemudian di sini ada nama bulannya, bulan lahirnya, kemudian
nama alamatnya juga. Bisa ya sayang ya. Nah, sekarang kita buka Bu Pena halaman 123. Kita lanjutkan ya. Sekarang pendamping pembelajaran 2. Pendalaman materinya, kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Nah, ini nama anggota keluarga kita, misalnya nama ayah, nama ibu, nama adik atau kakak, jika ada ya sayang. Lihat di sini kita baca sama-sama nak, dibaca ya. Masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan huruf kapital? Ayo siapa yang masih ingat? Huruf kapital itu digunakan untuk apa saja? Mengawali yang pertama. Nah, di sini salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Nah, ini nama diri ya. Nama diri itu artinya nama kita ya sayang ya, atau nama orang. Nah, dalam penulisan nama anggota keluarga itu lihat penulisan namamu, nama orang tuamu, nama saudaramu. Maksudnya saudara itu bisa adik, kakak, pokoknya saudara ya. Boleh kakek, nenek, siapapun, itu yang penting saudara. Serta temanmu harus diawali huruf kapital. Ingat ya, berarti semua nama orang diawali dengan huruf kapital. Betul sekali, sampai sini paham nak? Insya Allah paham ya sayang ya. Nah, sekarang ada ayo berlatih. Kita kerjakan sama-sama yuk. Di sini ada ayo berlatihnya sampai nomor 3, tapi kita mau mengerjakan nomor 1 aja sama-sama. Tuliskan nama diri setiap anggota keluargamu. Ini anggota keluarga kamu sayang, siapa aja? Misalnya ibu ya. Namaku, misalnya namaku berarti nama kamu. Kalau ibu, misalnya ibu namanya Aida. Aida, ini huruf kapital, I-nya nggak usah. Nah, ibu Aida. Nah, ini nama Aida, depannya huruf kapital. Terus misalnya nama panjangnya apa? Ibu kan Aida Farid ya. Nah, nama ayah kamu siapa? Kemudian nama ibuku, nama ibunya siapa ya. Jika ada 2 kosakata seperti ini, kosakata yang pertama huruf kapital, yang kedua huruf kapital, terus yang ketiga huruf kapital. Misalnya nama kamu panjang ya. Itu yang kosakata ketiga itu huruf kapital juga. Awalnya tapi ya sayang ya, ingat di setiap awalnya saja. Paham sayang? Oke, ini selanjutnya nama ibuku siapa, nama saudara kandungku. Ini jika ada. Jika tidak ada, boleh dikasih strip seperti ini. Jika ada misalnya adiknya atau kakaknya, boleh dikasih namanya di sini ya sayang. Bisa? Insya Allah bisa ya. Sayang, sekarang lihat halaman 125. Di sini pendamping pembelajaran 3. Pendalaman materinya yaitu penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Jadi kita akan menggunakan tanda titik pada penulisan waktu ya sayang ya. Waktu kan kita sudah belajar. Nah, cara menyimpan titiknya di mana? Kita baca sama-sama. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh di bawah ini. Nomor 1, ini pukul berapa sayang? Ya betul, pukul 7 tepat. Karena jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Pukul 7 dapat ditulis, lihat di sini. Ini angka 7-nya 07, ini menunjukkan jamnya. Kemudian dipisahkan dengan tanda titik 00 itu untuk menitnya ya sayang. Jadi pada pukul 7 tepat tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit ya. Jam menunjukkan pukul 7. Kemudian contoh yang kedua juga sama, lihat di sini. Ini pukul 10:30 menit. Berarti tanda titiknya tetap di tengah, kemudian ini untuk menitnya. Jadi tanda titik itu untuk memisahkan jam dan menitnya. Ya sayang, bisa ya? Insya Allah bisa ya nak ya.
Anak-anak, sekarang masih kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang buka halaman 130 ya sayang ya. Kita baca ya pendalaman materinya, yaitu penggunaan tanda titik dalam kalimat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kalau tanda titik itu pasti ada di akhir kalimat. Tanda titik itu seperti apa? Gampang sekali, tanda titik ya titik aja seperti ini. Titik, udah ya. Kita baca ya sama-sama. Kamu sudah belajar tentang penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Ingat ya, untuk mengakhiri suatu kalimat. Jadi, jika di akhir kalimat itu ada tanda titik. Nah, cara membacanya juga harus berhenti sebentar. Jangan sudah ada tanda titik dilanjutkan terus ya. Misalnya nih, ini contoh baca yang salah. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu selanjutnya. Nah, itu salah. Cara membacanya, jika sudah ada tanda titik atau nanti tanda koma seperti ini, itu berhenti terlebih dahulu. Misalnya contoh, ini cara baca yang benar. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, itu contoh cara baca yang benar ya sayang ya. Jadi, jika sudah ada tanda titik di akhir kalimat, kita berhenti dulu ya. Kemudian kita lanjutkan. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, kita akan belajar ini tentang menunjukkan waktu. Selanjutnya, bacalah cerita Komang dan teman-temannya berikut. Lihat, kita baca ya sama-sama. Siap baca? Iya dong, harus siap. Yuk, sama-sama sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga keselamatan saat membuat properti tari. Nah, kita baca. Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 13. Nah, ini ada yang beda. Ya, salah atau benar sayang? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang kurang nih. Apa yang kurang? Tanda apa yang kurang? Nah, ibu besar. Ya, ibu zoom. Tanda apa yang kurang sayang di sini? Betul sekali. Karena kita belajar tentang tanda titik. Nah, di sini yang kurang adalah tanda titik. Karena kita tahu kan, jika menulis waktu itu adalah ada tanda titik di sini. Ini untuk membedakan ini pukul, ini tentang jamnya, ini menitnya. Ya sayang ya. Jadi tanda titiknya di sini di tengah setelah jam kemudian menitnya. Kemudian di sini. Nah, jika sudah di akhir kalimat boleh juga dikasih titik. Ya sayang ya, dikasih titik. Kelihatan tidak, Nak? Kelihatan ya. Kemudian setelah meminta izin kepada orang tua masing-masing, Lani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang. Titik lagi di sini ya. Kemudian mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Komang. Titik lagi. Ya, di akhir kalimat. Lani, Fitri, dan Mei tiba di rumah Komang pukul 14.15. Nah, di sini juga. Di mana titiknya, Nak? Betul sekali. Di sini ya, di tengah. Ya. Kemudian di sini karena di akhir kalimat. Di rumah Komang, Lani, Fitri, dan Mei akan membuat properti tari. Nah, di sini boleh dikasih titik. Properti tari yang akan dibuat adalah kipas kayu. Dikasih titik karena di akhir kalimat. Saat membuat kipas, Ibu Komang turut membantu. Ya, di sini boleh pakai koma. Ya sayang ya. Ibu Komang membantu mereka saat menggunakan gunting dan benda tajam lainnya. Kita kasih titik sayang. Komang, Lani, Fitri, dan Mei bekerja dengan sangat hati-hati. Nah, di sini boleh dikasih koma. Sikap mereka patut untuk diteladani. Kita kasih titik. Bisa sayang? Iya, sebenarnya yang kita pelajari di sini adalah ini ya, menggunakan titik dalam kalimat dan juga dalam waktu ya, menulis tanda waktu. Ingat ya, ini untuk membedakan jam dan ini untuk menitnya. Ini maksudnya pukul 14 lewat 15 menit ya.
Bisa sayang? Insya Allah bisa ya. Oke sayang, kita lanjutkan. Sekarang buka halaman 132. Pendalaman materinya yaitu tentang kalimat tanya. Nah, kalimat tanya masih ingat ya sayang ya. Kalimat tanya itu pasti berhubungan dengan tanda tanya, kemudian kata tanyanya. Nah, kita bahas kembali. Masih ingatkah kamu tentang kalimat tanya? Siapa yang ingat? Tunjuk tangannya. Wah, insya Allah hampir ingat semuanya ya sayang ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Ini pasti kita sudah sering sekali mendengar kata tanya. Kata tanya yang digunakan apa saja? Lihat di sini ada kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mengapa itu biasanya ini menjelaskan tentang alasan. Misalnya, mengapa dia menangis? Jawabannya biasanya ada kata karena. Seperti yang tadi Ibu contohkan, mengapa dia menangis? Jawabannya karena dia terjatuh. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana. Kalau bagaimana ini menjelaskan tentang cara. Ya, biasanya gini, bagaimana cara menanam jagung? Nah, itu bagaimana cara. Jadi caranya ya sayang ya. Sayang, untuk selanjutnya kita lihat halaman 133. Kita lanjutkan ya. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah. Nah, ini adalah disebutnya partikel kah. Ini biasanya tambahan di belakang kata tanya. Misalnya kata tanyanya apa? Kita tambah dengan kata kah, jadi apakah. Misalnya kata tanyanya di mana? Kita tambahkan kah di belakangnya, jadi di manakah. Nah, ini maksudnya partikel kah sayang ya. Jadi ada di belakang kata tanya. Kita lanjutkan. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Ini insya Allah kalian sudah paham sekali. Kalau kalimat tanya pasti diakhiri dengan tanda tanya. Ingat ya, tanda tanya jangan tertukar lagi. Tanda tanya itu seperti ini ya. Jangan tertukar dengan tanda seru. Ini tanda seru yang ada tanda titiknya ya. Ingat tanda tanya seperti ini ya. Perhatikan gambar berikut. Peragakan kegiatan pada gambar dengan teman sebelahmu. Nah, karena kita tidak masuk sekolah, ini nanti boleh kamu percakapan dengan ibumu atau siapa, jadikan teman aja nggak apa-apa ya sayang ya. Lihat di sini dalam percakapan Nina dan Adi terdapat 2 kalimat tanya. Nah, kita baca ya percakapannya sayang. Yang jadi Nina siapa? Misalnya yang jadi Nina itu mamah kamu atau siapa saudara kamu boleh ya. Misalnya, apakah adik sudah mandi? Kemudian adiknya menjawab, sudah kak, maukah kakak membantu aku belajar membaca? Tentu saja adikku. Ini adalah percakapan. Percakapan itu adalah seperti ngobrol ya sayang ya, bercakap-cakap ya, itu berbicara dengan ada lawan berbicaranya ya, itu adalah percakapan. Lihat di sini, itu tadi kita sudah baca percakapan Nina dan Adi. Terdapat 2 kalimat tanya. Mana kalimat tanyanya? Lihat di sini. Apakah adik sudah mandi? Itu ada tanda tanya, berarti ini adalah kalimat tanya. Kemudian ada kalimat tanya selanjutnya. Ini lihat ya. Sudah kak? Maukah kakak membantu aku belajar membaca? Ini juga kalimat tanya karena di akhir kalimat ada tanda tanya. Sampai sini paham sayang? Insya Allah paham ya. Alhamdulillah sayang, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dan tidak ada tugas. Nah, sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.